ngobrol-ngobrol sama dua maratoners Oh, di udah on. Tokyo, Oh, Jepang. Ada Ibu Laras Hai. sama Ibu Zizi. Iya, sama Bapak Prabu Revolusi. Oh, hebat, udah pada Ya, maraton. Alhamdulillah dikasih kesempatan ya. Biarpun udah tua ya. Nggak tua sih. Masih muda lah, apalah. Itu mah jangan disebut-sebut ya. Cerita tuh gimana rasanya ikut Tokyo Marathon. Siapa dulu? Laras coba. Aku dulu Ya. dong. Kalau aku sih dari dulu dari pertama ada yang ngajakin maraton itu tertarik karena menurut aku itu olahraga yang nggak gampang, jadi aku senang challenge gitu orangnya. Kenapa enggak sih dicoba gitu. Terus kan udah pernah tahu sebelum-sebelumnya gitu kan riwayat-riwayatnya yang program yang aku dapetin ini kayaknya selalu berhasil ngelihat gitu kan. Walaupun memang tahu sih salah satu atlet nasional, cuman yang satu kan bukan gitu. Kamelani kan bukan atlet kan, cuman kok dia bisa. Walaupun aku tahu dia memang story-nya di belakang kan emang sekolah olahraga, emang dia wanita fit lah gitu loh. Maksudnya kayaknya masuk majalah-majalah olahraga jadi badan bagus gitu udah kelihatan, udah tahu. Cuman dia aja bisa ya maraton gitu, kenapa kita nggak bisa gitu? Pasti bisa lah gitu. Kelihatannya dari situ Tapi sih. dulunya juga sama-sama Virgin Marathon kan. Ya. Iya. Jadi Laras juga baru. Cuman ngelihat Kamel tuh kayaknya bisa ya, pasti bisa lah. Terus ngelihat yang kan waktu ditawarin program ini juga kita dikasih lihat nih video sebelum-sebelumnya Haruka yang ada pengalaman lari. Terus kalau Mbak Kelly kan aku tahu juga dia udah triathlon, jadi kayaknya memang dia udah pasti bisa lah. Mbak Anin gitu kan juga nggak ada pengalaman lari, jadi kayaknya mereka pasti bisa lah, pikiran gitu. Jadi oke lah, terima tantangan. Iya, seru ya. Istri sendiri juga ikut. Bener, istri sendiri ya luar biasa juga ini. Gimana, Dari nggak bisa lari loh. Iya. Dari ngos-ngosan. Kebayang. Oh, awal ditawarin itu pas kelahiran 2 bulan. Itu bener-bener, hah? Aku lari? Yang bener aja nih. Dulu gue zaman SMP lari muterin lapangan aja pingsan. Sampai giliran ujian atletik pasti bingung, aduh gimana gue nggak bisa lari. Tapi memang sama kayak Laras, orangnya emang nggak boleh di challenge sih. Di challenging itu langsung yang oke, aku terima karena salah satunya juga Kamel yang menawarkan dan memaksa. Menurut dia aku bisa, menurut dia ya. Tapi menurut gue sendiri sih gue nggak bisa saat itu. Bisa gitu. Terus juga dari teman-teman vokalis sport science yang bisa kok mbak gitu. Walaupun aku tahu ada beberapa coach yang worry karena aku baru lahiran sesar lagi kan. Tapi nggak apa-apa ya mbak, udah konsul ke dokter objinnya mbak gitu. Nah gitu. Kalau habis latihan pasti ditanya, jahitannya nyeri nggak mbak? Jahitan aman mbak? Udah kayak apaan nggak? Karena baru 2 bulan kan. 2 bulan kan. Tapi so far aman. Tapi memang mungkin dibanding yang lain, aku yang paling agak lamban bisanya. Jadi aku baru ada progres itu setelah 2 bulan latihan. Karena aku harus adaptasi bisa lari lama dulu. Sebelumnya aku cuma bisa lari 5 menit, sisanya 2 menit jalan. Harus adaptasi ngembangin VO2 max-nya dulu. Harus adaptasi endurance-nya dulu, strength training, belum lagi cedera, salah sepatu. Banyak banget ya komplikasi. Ribet deh pokoknya, banyak sekali alasan untuk mundur saat itu. Tapi nggak tahu kenapa nih sok punya mental luar biasa. Oh enggak, justru dengan apa yang terjadi sama gue saat itu, gue nggak mau mundur. Gue mau tunjukin kalau akhirnya aku bisa mengalahkan bukan ego tapi batasan diri sendiri. Jadi lebih ke challenging myself aja. Nah iya. Dan Soalnya kan ternyata orang-orang kan nggak tahu kalau prosesnya ternyata panjang. Panjang banget. Orang taunya kan udah pada ikutan Tokyo Marathon aja gitu kan. Yang lebih lucu lagi nyangkanya kita cuman ini ya kayak semacam tim hore kayak datang event attendance gitu. Jadi Iya, cuman bener. nanti ikut di sana yang penting foto-foto kan di start sama di finish. Oh, mohon luar maaf, biasa. megang handphone aja udah gemeter ya bu. Iya. Bagaimana mau foto? Nah, dan perlu tahu juga Tokyo Marathon tuh kan ternyata salah satu ajang yang paling bergengsi di dunia ya untuk maraton gitu. World Jadi major. untuk masuk ke situ aja udah susah banget. Jadi
nggak mungkin orang cuma sekedar datang buat foto-foto gitu. Mau foto-foto mah cukup di booth-nya aja ya di expo ya, nggak perlu datang ke lapangan Ya, gitu. dan akhirnya kan sekarang udah pada bisa nih Tokyo Bener. Marathon masuk lagi dan udah Parah sih, dijalani. aku nggak finish. Tapi luar biasa Zizi kalau aku bilang, karena aku ngelihat perkembangannya dari nol ya. Dari pertama kita baru ikutan Jakmar itu Zizi ya, di saat kita semua udah sampai kelar, finish kelar, udah bisa ukur badan apa, Zizi nggak balik-balik. Lama banget nih 5 kilo kok nggak balik-balik, sampai bisa 30 kilo. Terus katanya jaraknya sempat cuma beda 3 kilo sama aku, itu berarti udah luar biasa. Perkembangannya pesat banget, dan itu kan cuma dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Orang-orang kan memang nggak segampang itu kan ngebentuk dari yang nggak olahraga sampai jadi atletik gitu kan. Nggak mungkin cuman hitungan bulan, biasanya malah tahunan. Kalau atlet malah 10 tahun untuk bisa jadi lari. Kita hitungan bulanan gitu, ibaratnya ekspres gitu ya. Tapi udah lumayan, kilometer 30 tuh kan kayak dari mana kemana gitu, jauh banget lah gitu. Jakarta Bekasi lah. Iya jauh banget, Alhamdulillah tapi ya. lari gitu, luar Coba biasa. terjadi cerita. Sekarang Laras dulu deh. Selama Tokyo Marathon ini dari start sampai finish itu kayak gimana tuh yang dialamin sepanjang Rutenya. sepanjang dan 42 kilo kejadiannya. itu tuh apa Seru aja nih. yang dialamin? Apa pernah mau berhenti atau katanya kan cuacanya juga jelek banget. Cuacanya jelek bener. Kalau aku dari pertama sih udah ragu nih, karena dari awal cuaca udah nggak bagus. Emang udah lihat sih dari pertama datang ke Tokyo juga, wah nih pas hari race nih cuaca hujan. Cuman kan denger ceritanya Kamel waktu lagi preskon, dia pun pernah ngalamin hal itu. Katanya bisa jadi dibilangnya hujan, pas hari H tuh bisa cerah. Ya namanya kan kuasa Allah, dia nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi aku berharap aja ya, mudah-mudahan perakiran cuaca salah nih. Siapa tahu cerah kayak sehari sebelum race gitu. Iya. Ternyata dari pagi aja kita berangkat sarapan itu udah mendung. Tapi belum hujan. Pas kita masuk gate itu udah langsung hujan. Sampai akhirnya masuk pintu start baru nyalain jam kan. Karena kan dihitung dari situ kan, baru nyalain jam, lari. Masih oke. Awal tuh masih enak banget, biarpun hujan tapi karena lari hujannya nggak terlalu terasa gitu. Dan pakai itu juga Belum ada angin ya? belum, karena ini juga sih apa namanya, orang-orang sekitar juga aku ngelihat terbawa juga kan, mereka juga biarpun hujan larinya happy gitu kan. Ya udah, jadi sampai 10 kilo udah lewatin checkpoint, ketemu sama Mas Aldi kan di waktu itu cuma dada gitu, aku udah udah lega nih. Ini kan yang paling penting katanya. Kalau dalam 10 kilo kesananya katanya awal-awal kan dari strategi mulai agak santai, nggak apa-apa bang, nggak usah terlalu ngebut gitu, yang awalnya doang. Udah sampai 20 kilo masih aman. Nah aku tuh tiba-tiba dapat pikiran di 20 kilo ke atas, udah lewat 21, aku bilang wah udah half marathon nih, udah tengahnya lagi nih. Tapi aku kan latihan paling jauh long run tuh 24. Bisa nggak ya? Ada tiba-tiba di pikiran, gue bisa nggak ya ngelewatin lebih dari 24? Gue nggak pernah nih lewat dari 24, karena kan kalau kayak dengan cerita Kamel, Dimas, Seto yang pernah ikut program ini, mereka itu biasanya long run terjauh itu 32 kilo. Ini kita tuh mentok di 24, dan 24 waktu itu pun cuma aku sendiri, yang lainnya masih di bawah 18. itu. Ya Zizi 18, yang lainnya 20, ada si Mbak Alia juga 22. Jadi nggak pernah sampai ada yang rekor dari 24 gitu. Bisa nggak ya? Udah jalan sampai 24 masih oke. 25 juga masih oke. Tapi tiba-tiba kalau setiap mau ngambil apa-apa gitu kan, ibuprofen udah mulai berasa tuh, kaki udah mulai sakit lagi. Karena sebelumnya kan aku minum obat anti nyeri. Aku mau minum, udah tangannya kok susah digerakin ya, karena emang hujannya kan makin kenceng. Mau ngambil di sini ada garam sama obat anti nyeri, di sini kan yang energy gel, udah nggak bisa digerakin nih. Aduh, gimana ya ngambil? Mau ngambil obat anti nyeri malah yang keluar garamnya. Jadi berantakan semua keluar garam. Kebayang sih ibu heboh banget ya saat Jadi aku itu ya. waduh gimana nih, tapi harus sambil lari, jadi riuh banget deh. Terus ngambil, udah gitu mau ngambil ini, akhirnya dapet kan, udah kangennya kaku banget tuh, mau bukanya aja nggak bisa, ujung-ujungnya ya gimana caranya gigit pakai gigi lah. Ya udah, sampai ya udah bodo amat deh, mumpung di sini boleh buang sampah sembarangan yang nggak biasanya boleh kalau di Jepang. Udah minum juga aku udah nggak pakai minum karena tangan kaku banget, aku langsung telan aja. Di sekitar kilometer 25 tuh udah minum obat anti nyeri karena udah kerasa tuh linu-linu, terus juga kan dingin banget. Nah dari situ malah abis minum obat anti nyeri tuh rasanya tuh kayak makin berat rutenya, karena banyak tanjakan, naik turun, dan kayaknya makin tanjakan makin banyak tuh kayak makin berat kaki gitu kan. Tapi ya udah dipaksain deh terus. Aku pikir kan setiap 5 kilo ada water station kok. Nah pas 30 ada water station, minum. Terus abis itu
tiba-tiba kayak ngerasa kok badan udah capek banget ya, mau ngelanjutin tapi kan tinggal dikit lagi 12 kilo kan, tadi udah 30 masa 12 kilo lagi nggak bisa sih gitu. Cuman kayak ya itu tangannya yang kaku, akhirnya mau coba buka mau ngambil energy gel tetap nggak bisa keambil. Udah mulai panik tuh. Biasa kalau makanya sebenarnya sih mindset ya, kita kalau dalam keadaan lagi kayak gitu nggak boleh panik sih, intinya ya udah jalanin aja, lari aja. Aku berhenti, aku stop karena udah panik. Aduh ini kenapa nih, aduh kok nggak bisa tangannya, buka sarung tangan salah juga dingin. Ya udah aku pikir jalan dulu deh, yang penting jalan dulu, maksudnya biar tangan gak kaku dulu, sambil siapa tahu sampai ke water station. Cuman aku ngerasa kok kelamaan ya ke water station. Aku paksain aja ambil, ada gel di belakang, ambil, itu pun tangan nggak bisa buka tutupnya karena keras kan, tutupnya masih baru. Ya udah pakai gigi aja diputer, dibuang, udah gitu langsung minum. Pas abis minum itu mendingan tuh. Ya udah sampai ke water station langsung ambil minum, ya udah langsung lanjutin. Cuma sempet lumayan jalan karena aku pikir lupa gitu, sekilonya tuh kayak jauh banget rasanya. Padahal cuma 3 kilo ke water station, tapi nggak nyampe-nyampe. Buang waktu lumayan, ada 20 menit, 25 menit. Karena kelihatan juga dari hasil yang pas terakhir finish tuh kan ada jamnya ini kelamaan di jalan. Nyesel juga, taunya harusnya waktu itu nggak jalan. Maksud paling nggak bisa lebih baik lah gitu. Udah lari terus, walaupun larinya udah melambat, tapi ya penting lari sampai finish. Cuma pas finish, alhamdulillah seneng banget sih. Dan menurut aku yang lumayan agak challenge juga di kilometer 40 ke atas. Itu entah kenapa karena rutenya itu langsung melawan arah angin. Jadi kayak kita lari ngelawan angin. Itu udah dingin, basah, semua udah basah kan. Terus anginnya kenceng banget, udara juga udah gak bisa ngelihat derajat berapa lah. Pokoknya intinya kayak 2 kilo terakhir tuh berat banget deh, melawan angin. Dan aku ngeliat semua orang yang di kanan kiri kan pada heboh, pada semangat dikit lagi gitu kan. Itu udah dikit lagi tuh, habis itu juga ada orang Indonesia banyak. Yang di depan aku, samping aku juga ada yang udah begitu semua, rata-rata kedinginan karena anginnya bener-bener kayak nerpa badan kita semua kan. Udah gitu dalam kondisi yang hujannya makin gede. Ya udah pas finish lewat, aku sih ngerasa seneng banget ya ampun akhirnya bisa lewat. Cuman yang aku rasain tuh kaku banget, bener-bener ceritanya mau coba bikin konten nih finish gitu ala-ala kan. Jadi orang-orang udah lari kan, ada yang manggil tuh dari Pasuhe apa gitu pada manggil. Aku cekin maksudnya mau begini, mau mencet aja, start aja kagak bisa start karena kok nggak bisa gerak banget, nggak bisa gerak. Pas aku buka sarung tangannya ungu, dan ininya di bagian-bagian yang apa tulang-tulang ini udah mulai putih, kayak orang kena es batu gitu loh, kelamaan direndam es. Ya udah akhirnya jalan aja deh, ya udah deh nggak bisa bikin konten, maaf ya pemirsa nggak bisa bikin konten gitu kan. Maaf ya guys. Ya udah akhirnya pas jalan ketemu pasnya foto-foto dulu tetep gitu kan, konten buat dia. Foto-foto dulu udah. Terus yang aku rasain sih ya, pokoknya pengalaman ini sih berharga banget ya buat aku. Intinya kalau maraton tuh bener-bener perjuangan antara fisik dan mental banget sih. Ada yang bete, gue yang nggak happy. Ya gitu lah pokoknya. Kenapa coba kan banyak yang pengen tahu proses ya, banyak lama agak sedikit drama kalau saya. Di awal-awal tuh udah excited banget karena udah gak sabar pengen cepet-cepet mulai. Pas udah gunshot tuh yang seru cepetan lama banget. Dan ternyata emang perjalanan dari gate kita di L sampai ke start itu 600 meteran ya, jauh. Kalau lihat petanya aja loh ya, kalau lihat petanya aja muter-muter gitu. Kita kan sempet naik ke atas dulu, jadi turun tangga dulu. Kebayang kan itu start di bawah sana di ujung, kita udah dari taman muter begini, turun dulu ke bawah, udah gitu muter lagi, baru begitu baru nyampe itu start. Dan dengan ribuan orang yang banyak banget itu. Dan awal tuh si Mas Aldi kan, Coach Aldi sama Coach Agung, teman-teman dari Pokaris Sport Science tuh udah nentuin nih supaya aman dari COT, supaya aman gak kejar-kejaran sama waktu. Ya mereka menargetkan aku tuh finish di 556 lah. Oke, bismillah bisa. Jadi di awal-awal kilometer 1 sampai 10 itu diusahakan pace 7 ya, 7.25 maksimal 7.15 maksimal 7.30. Oke. Enak nih cuacanya, hujannya masih rintik-rintik dan akunya adem gitu. Bisa di pace 7 malah. Di pace 7 bahkan sempat 6.25 tuh, 2 kiloan tuh 6.25. Aku bilang, enak banget nih, terus aku juga happy. Nggak sesek, kaki enteng, badan enteng. Pokoknya 10 kilo pertama itu menyenangkan lah. Nggak ada rasa apapun, dan cheeringnya luar biasa. Orang-orang di situ benar-benar support dan akunya happy gitu. Setiap orang yang gambar deh, akunya gitu berasa jumpa fans kan, nggak meet and greet gue, semuanya kenal sekota. Terus masuk 5 kilo selanjutnya masih aman, aku masih happy, masih dada-dada ya Pak, Bapak foto-foto kan ya, aku masih yang gitu.
15. 20 agak melambat karena aku pikir oh kan awal bilang 10 kilo nih, berarti gue pelanin pace bisa kali ya supaya nanti next aku masih punya energi. Karena masih Oke. jauh ya. Udah tuh sampai 20 aman. Tiba-tiba anginnya makin kencang. Aku kerasa anginnya beng gitu. Itu langsung dek, apa ya kok nggak enak nih? Iya makin siang anginnya. Lanjut lah, nanjak pula tuh Bu. Aku ngerasa pas abis nanjak yang kedua kali, kok makin deres ya si hujannya nih. Masuk kilometer 23, kaki aku gremet-gremet yang kanan. Udah berasa mulai agak kesemutan nih. Langsung aku ingat sarannya Kamel. Kamel bilang suruh makan garam kalau kayak gitu. Udah langsung ambil garam, tenggak langsung. Tenggak tuh asin banget ya. Iya. Langsung tenggak tuh udah. Minumlah Pocari juga. Jalan lagi. Kok makin kayak kelok ini kaki, nggak bisa diangkat nih yang kanan sampai aku seret-seret. Terus aku stretching yang Mas Aldi ajarin kalau kayak apa, stretching. Udah masuk di 24-25, kok makin sakit ya. Aku langsung ke medicine station, mampir di lihat kakinya udah kram. Jadi antara kelingking sama ini udah begini kakinya kiting. Sama si dokternya dipakein heater yang ditempelin di kaki. Terus dipakein kayak gel penghangat gitu dari betis ke bawah. Terus dia nanya mau lanjut apa enggak? Oh lanjut gitu. Oh ya cepet mah, bentar lagi COT nih. Oke lanjut lari. Bisa sampai kilometer 28 itu muka udah beda deh. Aku udah ngerasa aduh gila nih gue kenapa nih kalau mau berhenti Nanggung nih gue jauh. sejauh ini badan udah gak karu-karuan rasanya. Lanjut itu aku udah langsung nyoba makan korma, aku udah makan si energi gel, udah dikasih ada orang-orang penduduk warga situ yang ngasih coklat, aku ambil aja. Pokoknya ada apapun yang manis-manis aku makan. Di kilometer 28 itu aku kerasa kaki dua-duanya udah gak enak banget, udah ngek, aduh ini kenapa nih, karena aku belum pernah ngerasain ini sebelumnya. Kalau cedera, kalau sakit udah biasa, tapi ini yang kesemutan kayak kram sampai nggak berasa gitu loh, kebas. Nafas udah sakit, udah yang nusuk, jadi kalau nafas gitu pendek, jadi udah gitu kayak ditusuk-tusuk. Lihat heart rate 182 itu, aduh ini heart rate gue tinggi, aku pelanin dikit supaya turun 180, lari lagi, naik lagi 182, ini kenapa? Itu tangan udah kebas, udah kesemutan, gitu. Aku udah gini-gini terus, gini-giniin tangan, papasan sama Mas Aldi kasih ibuprofen lagi, lari lagi masih aman tuh. Setelah itu udah bener-bener totally nggak bisa nafas, kuping aku udah kebas juga, tiba-tiba sakit kepala, nusuk, blek, udah nggak tahu apa lagi, blackout, melek udah di tenda. Ada dokter 15 orang, Banyak banget ya. banyak banget itu orangnya dengan bahasa mereka yang tidak gue mengerti kan, pakai oksigen, tensi. Udah pakai apa sih alat yang di sini yang buat cek nadinya. Terus dia bilang kita bawa ke rumah sakit ya, aku yang dulu maksudnya biar bisa ada yang aku telepon gitu. Sudah langsung dipindahin ke ambulans. Telepon bapak, aku udah sedih, nangis. Maksudnya gue udah nyampe kilometer 30 dan berhenti karena fisik. Dan mungkin yang bisa aku ambil hikmahnya, dengarkan apa yang terjadi pada tubuh kita. Mungkin badan udah kasih warning dari kilometer 25, tapi aku tidak menghiraukan, aku nyuekin badan aku Pikir sendiri. masih bisa lah gitu ya. Nah, aku pikir cuma kram biasa gitu, tapi ternyata memang boleh gitu. Terakhir dicek aku HT ke 182 aja, si orang-orang itu panik. This is over. Sampai akhirnya aku nyampe rumah sakit dicek EKG, aku serangan jantung. Nyesel nggak ikut maraton kalau udah kayak begini, maksudnya sampai pasti inilah. Nyesel nggak? Kemarin tuh aku sempet di posisi menyalahkan diri sendiri. Maksudnya yang lo dari sejauh ini tapi fisik lo nggak bisa, lo tuh lemah banget sih, sampai hati kecil aku tuh mengutuk diri sendiri sampai kayak gitu. Cuma itu selama di rumah sakit sendirian itu loh Pak, abis diinfus bapak di luar, saya nangis sendirian kayak Allah Zizi gitu, udah kayak gitu. Tapi kayaknya justru nggak bikin aku jadi baik-baik saja ya, ketika aku berusaha untuk healing, memaafkan diri sendiri, ikhlas dengan kekalahan, bukan kalah sih ya, ikhlas dengan DNF-nya, nggak finishnya ini. Justru aku terobati pelan-pelan dan akhirnya sekarang muncul perasaan penasaran
pengen maraton lagi. Jadi intinya masih mau maraton? Wah, lagi lah. Pokoknya kalian